Bukan di rumahnya, ternyata ini tempat Ferdy Sambo susun skenario keji usai habisi Joshua. Polri kecolongan. Yang terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK-MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat!" Faktanya, uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan jaksa oleh penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah melakukan beberapa kali perubahan berita acara pemeriksaan tanpa memperhatikan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. Saya pikir keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah, makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya. Sebenarnya apa yang di dalam surat dakwaan itu kan sebenarnya baru kulit-kulitnya saja, ya. Nanti saya yakin sekali pada agenda pemeriksaan pokok perkara itu pasti jaksa penuntut umum sudah memiliki bukti yang kuat dari saksi, ahli sampai segala macam ya. Tapi saya optimis dan yakin bahwa 340 itu pasti akan terbukti nanti di depan persidangan. Baik. Di dalam hukum pidana, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak bisa dipidana. Orang yang menyuruhlah yang dipidana. Di situ kan akan kelihatan nanti dari keterangan saksi-saksi akan terungkap semuanya dari alat-alat bukti yang ada. Tempat mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo menyusun skenario keji usai menghabisi nyawa Brigadir J atau Joshua terungkap saat persidangan. Ferdy Sambo ternyata berupaya menghilangkan barang bukti. Jaksa penuntut umum atau JPU menjelaskan berkas perkaranya. Sebuah laptop yang terkoneksi rekaman CCTV dihancurkan, sehingga sistem elektronik tidak bisa bekerja sebagaimana semestinya. Siasat jitu Ferdy Sambo juga ditambah dengan merancang sebuah skenario atas apa yang telah diperbuatnya dengan menyamakan pikiran terhadap para ajudan dan supir pribadi Ferdy Sambo. Dilanjutkan dengan siasat jitunya yaitu menemui Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3. Ujar JPU saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa, sambung JPU. Tak hanya kepada tiga tersangka itu, Ferdy Sambo juga meminta bawahannya di Biro Propam untuk membantu mengusut kasus kematian Joshua sesuai skenario yang sudah disusunnya. Secara bersamaan, saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, dan saksi Agus menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, jelas JPU. Sebuah fakta kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diungkap dalam persidangan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh JPU. Berkas perkara yang disampaikan JPU berhasil dari keterangan para saksi berikut juga barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Hingga libatkan banyak polisi dalam pembunuhan Brigadir J. Opini Budiman. Mulai Senin 17 Oktober sampai akhir tahun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan jadi perhatian publik nasional maupun internasional
sebuah kasus yang sebenarnya masalah domestik dalam keluarga Sambo yang menimbulkan kegoncangan nasional. Presiden Joko Widodo sampai ikut bersuara. 4 kali Presiden Jokowi menginstruksikan agar kasus Sambo dan pembunuhan ajudannya Brigadir Joshua diungkap tuntas. Ferdi Sambo memang sosok luar biasa. Upaya rekayasa pembunuhan Joshua oleh Sambo menunjukkan betapa kuatnya relasi Sambo di kepolisian. Itulah yang ditulis dalam berita utama Kompas, relasi Sambo di kepolisian lancarkan pembunuhan. Belasan polisi terjerat kasus Sambo, ada yang terlibat dalam dakwaan pembunuhan berencana, ada yang terlibat dalam upaya merintangi penyidikan, ada pula polisi yang dipecat dari dinas kepolisian. Majelis Hakim menyidangkan 4 terdakwa dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yaitu Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, serta Brigadir Ricky Rizal, ajudan Sambo, dan Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga, dan terdakwa lainnya, Bayangkara II Rika Eliezer, ajudan Sambo yang khusus diadili pada Selasa ini. 5 orang polisi dituduh terlibat kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice, termasuk merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. 6 terdakwa lainnya, Cukut Ranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Keadilan harus ditegakkan. Sambo harus berani mengambil alih tanggung jawab dari para bawahannya yang karena relasi kuasa yang terpaksa menjalankan perintahnya untuk terlibat dalam pembunuhan Joshua maupun perintangan penyidikan. Dalam organisasi hierarki, sering terdengar tidak ada anak buah yang salah, yang ada adalah komandan yang salah. Oleh karena itu, beranikanlah Sambo mengambil alih tanggung jawab dari semua itu. Di balik itu semua, persidangan harus bisa memberikan pelajaran kepada institusi kepolisian. Mengapa rentetan masalah terus menimpa kepolisian? Belum tuntas kasus Sambo, muncul insiden Kanjuruhan, dan kemudian penangkapan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa dalam kasus narkotika. Rentetan terjadi itu karena dijadikan momentum bagi Polri untuk berintrospeksi apa yang salah dengan polisi.